Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, yang mana telah melimpahkan kepada kita karunia yang begitu luar biasa. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Ayyuhal ikhwah, pada kesempatan kali ini izinkan ana untuk memberikan nasihat kepada ana pribadi dan kepada antum semuanya, para ikhwani wa akhwati, guru di pesantren dakwah mubarakah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada pesantren ini. Di awal semester genap ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada kita semuanya, kepada antum semuanya, sebagai nasihatan li walakum, sebagai nasihat bagi ana pribadi dan kepada antum semuanya, ayyuhal ikhwah. Barakallahu fikum. Tentu sesuatu yang tidak samar di depan mata kita, bahwasanya kedudukan seorang guru adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan penduduk langit dan bumi, bahkan sampai semut di lubangnya dan sampai ikan hiu di lautan, benar-benar akan bersalawat kepada seorang yang mengajarkan manusia kebaikan. Hadis ini memberikan kepada kita motivasi selaku para pendidik, para pengajar, terlebih mengajarkan kebaikan kepada anak-anak didik kita, yaitu pendidikan agama, untuk senantiasa bersemangat di dalam menjalankan amanah ini. Untuk itu, di dalam menjalankan amanah ini ada beberapa hal yang kami akan ingatkan dan sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa masuk ke dalam hati kita dan semaksimal mungkin kita bisa amalkan di dalam sehari-hari kita, di dalam mengajarkan kebaikan kepada anak-anak didik kita. Yang pertama, ikhwah, yang akan kami sampaikan di sini, mengingatkan kepada diri anak pribadi dan kepada antum semuanya untuk senantiasa menjaga keikhlasan di dalam mengajar, di dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan di dalam perbuatan, di dalam perkataan yang kita lakukan adalah menjadi kewajiban bagi kita agar amalan dan perbuatan yang kita kerjakan tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kita yakini bahwasanya apa yang kita kerjakan ini, aktivitas kita mengajar, ini adalah suatu amalan saleh. Maka perlulah kita untuk menjaga baik-baik hati kita agar senantiasa ikhlas di dalam menjalankan
aktivitas kita dalam mengajar anak-anak didik kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ta'allama al-ilma mimma yabtaghi bihi wajha Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'urfal jannah yawm al-qiyamah ay rihaha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah di dalamnya, kemudian dia mencarinya, tidaklah dia mencarinya kecuali untuk mendapatkan sedikit daripada dunia, maka ancamannya adalah dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Kalaulah seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti dan mengingatkan kepada kita akan bahayanya seorang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih lagi ditekankan kepada orang yang mengajarkannya, karena murid mengikuti guru. Ya, murid mengikuti guru. Jikalau seorang murid diperintahkan untuk berbuat ikhlas di dalam mencari ilmu, terlebih lagi gurunya untuk senantiasa menjaga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwah, yang perlu kita perhatikan di awal semester ini, senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena ketika seorang muallim, seorang murabbi, seorang mudarris, seorang guru, ya, dia tidak menjaga ketakwaannya kepada Allah, maka terlebih lagi bagaimana muridnya. Karena sebagaimana kita singgung tadi bahwasanya seorang murid itu mengikuti gurunya, maka wajib bagi kita untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghindarkan diri kita daripada segala kemaksiatan, karena kemaksiatan mewarisi kegagalan di dalam mencari ilmu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bagaimana Al-Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya, syakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku pernah mengadu kepada Waqi' guruku buruknya hafalanku, kemudian beliau menunjukkan agar aku meninggalkan maksiat, dan beliau mengabarkan bahwasanya ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin didapatkan dengan bermaksiat. Maka bertakwalah ikhwas sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam aktivitas mendidik kita, ya, bukan saja yang kita harapkan adalah yang kita harapkan adalah setitik dari dunia, akan tetapi kita punya tanggung jawab besar, yaitu apa? Yaitu mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Dan itu nggak mungkin bisa terjadi kalau seandainya hati kita para muallim tidak diperbaiki, perbuatan kita tidak diperbaiki. Bagaimana kita bisa mencetak anak-anak yang saleh dan salihah kalau seandainya kita yang mengajarkan saja tidak menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan, ikhwah, ya, wajib bagi kita untuk sadar dan menjiwai bahwasanya apa yang diberikan kepada kita, amanah ini, amanah mengajar dan mendidik ini adalah amanah yang berat. Ya, sadar akan tanggung jawab. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Setiap guru, setiap pengajar, setiap orang yang diberikan amanah, sejatinya itu adalah pemimpin. Seorang guru pemimpin, ya, dia akan diminta pertanggungjawabkan, dia akan diminta pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengajar? Apakah dia benar dalam mengajar? Ya, apakah dia tepat waktu dalam mengajar? Apakah dia serius dalam mengajar? Apakah hanya sekedar bercanda saja? Bagaimana dia ketika mengajar? Apakah selalu main HP di dalam kelas? Ya, membiarkan anak-anak tidur, membiarkan anak-anaknya ada yang belum faham, membiarkan pelajaran
terabaikan begitu saja, semua ini akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya bukan hanya hadir di kelas, akan tetapi ya apa yang kita berikan untuk anak-anak itu dalam kelas. Apakah sudah kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada anak-anak kita, ataukah hanya sekedar kita mengisi absen ya agar mendapatkan rotib di akhir bulan? Kenyataannya bukan seperti ikhwas sekalian. Segala apa yang kita lakukan ketika kita menerima amanah mengajar, kita memilih jalan untuk menjadi pengajar, guru, meskipun ini adalah terlihat sepele, akan tetapi sesungguhnya ini adalah perkara yang begitu besar ya, dan akan diminta pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah bahwasanya kita adalah pengajar, kita adalah pendidik, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di depan Allah. Maka berikanlah yang terbaik, sehingga ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjelaskan kita sudah maksimal ya, kita sudah menjalankan apa yang diamanahkan kepada kita. Terutama hindari hal-hal yang sepele ya, yang bisa ditunda nanti sewaktu-waktu, seperti main HP di kelas. Tidak seyogianya, tidak semestinya seorang muallim yang menyibukkan diri dengan main HP di kelas, sedangkan anak-anaknya bercanda dan ada yang tidur dan terbengkalai di dalam kelas. Kemudian ikhwas sekalian, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kun qudwatan. Jadilah panutan bagi santri kita. Jadilah tauladan bagi anak-anak peserta didik kita. Karena pendidikan melalui qudwah hasanah ini ya lebih melekat di dalam hati para peserta didik kita dibandingkan dengan banyaknya berbicara. Berapa banyak orang yang banyak berbicara namun sedikit bertindak ya, namun pembicaraannya itu tidak sampai ke dalam hati. Itu akibat apa? Akibat perbuatan seorang guru yang jauh panggang dari api daripada kenyataan apa yang disampaikannya. Ya, maka jadilah qudwah. Bukankah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah memberikan kita contoh dalam segala hal? Beliau paling terdepan untuk mencontohkan ya, di dalam mencontohkan kebaikan. Makanya ya Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha ya pernah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'anul Karim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka jadilah qudwah. Qudwah penting ya, itu akan lebih melekat di dalam benak peserta didik kita dibandingkan banyaknya berbicara tanpa berbuat. Kemudian ikhwah, kita harus sadar bahwasanya kita ini adalah murabbi, pendidik, bukan hanya mengajar, bukan hanya mengisi kelas untuk menggugurkan kewajiban, enggak, tapi jiwai tugas kita. Ingat, muallimun nasil khair, inilah pekerjaan yang mulia. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan manusia? Maka seorang muallim harus sadar bahwasanya amanah yang dipegang itu adalah apa? Amanah yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, yang mana Allah mengutus Rasulullah untuk menjadi muallim kepada umatnya, mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Maka sadarlah bahwasanya kita adalah murabbi, kita adalah pendidik, ya bukan hanya sekedar mengajar, mengisi kekosongan atau menggugurkan kewajiban di dalam kelas. Kemudian ingat ya, sebelum mengajar, yang terakhir sebelum mengajar ikhwah, ya siapkan bahan ajar secara baik. Terutama bagi ustadz-ustadz yang baru, ustadz-ustadz yang baru mengajar, yang belum pernah mengajar suatu pelajaran, maka persiapkanlah pelajaran itu dengan baik. Karena apa yang kita ucapkan, segala apa yang kita ucapkan, kita berikan kepada santri akan diminta pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Ya, kita harus sadar bahwasanya pekerjaan dan amanah mengajar inilah pekerjaan yang paling mulia di muka bumi ini. Maka hendaknya kita selalu menjaga keikhlasan dan menjaga etika dan adab-adab sebagai seorang pendidik dan pengajar. Semoga apa yang kita ajarkan, apa yang kita didik kepada yang diberikan pendidikan kepada anak-anak kita semuanya menjadikan itu sebagai ladang jariah,
amal jariah bagi kita semuanya. Kita meskipun kita tidak ada lagi di dunia ini, namun pahalanya terus mengalir. Ya, kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.